Nurma baru saja lulus SMA. Setelah acara pelepasan yang cukup sederhana di sekolahnya 2 minggu yang lalu, hari-harinya diisi dengan membantu ibu di rumah atau mengisi waktu dengan membaca novel dari perpustakaan keliling yang sesekali lewat. Ia belum punya rencana untuk kuliah, sementara mencari kerja pun masih terasa membingungkan baginya. Suatu sore, saat sedang menyapu halaman depan, datang sepeda motor berhenti di depan rumah. Paman dan bibinya turun membawa bungkusan besar. Nurma tersenyum menyambut mereka. Nurma, sapa bibinya Aciliati sambil menurunkan helm. Kayak apa kabar ikam lo? Alhamdulillah baik Cil, jawab Nurma sopan. Mama ada di dalam lagi memasak. Mereka bertiga masuk ke ruang tamu. Nurma sempat melihat ibunya yang keluar dari dapur sambil mengelap tangan di daster. Mereka pun berbincang sebentar sebelum Paman Apit, suami dari Aciliati, menyampaikan maksud kedatangan mereka. Nurma, kayak ini nah, warung bubur ayam Paman sekarang kan tambah ramai. Setiap pagi dari subuh sampai jam 9 itu pengunjung datang terus. Kami kewalahan, kata Paman Apit sambil menghela nafas. Nurma mengangguk mendengarkan dengan serius. Nah, daripada mencari orang lain yang belum pasti kayak apa kelakuannya, kami pikir lebih baik mengajak keluarga dulu. Kamu sekarang belum ada kegiatan tetap kan? Lanjutnya lagi. Bagaimana kalau bantu-bantu Paman di warung? Nurma sedikit terkejut. Membantu jualan bubur Paman? Ya, cuma mengantar ke meja dan cuci-cuci piring sedikit. Jam kerjanya juga cuma dari buka sampai habis sebelum tengah hari. Setelah itu kamu bebas. Aciliati menimpali. Tapi jangan asaan jua Nur. Kalau memang ada rencana lain, kami pasti paham kok. Nurma tersenyum, ia tidak keberatan. Bahkan dalam hati ia merasa senang karena akhirnya ada kegiatan yang bisa dilakukan sekaligus mendapat upah. Insya Allah ulun sanggup. Kapan mulai bagawinya? Katanya mantap. Hari pertama bekerja, Nurma bangun lebih awal dari biasanya. Jam 5 pagi, ia sudah mandi dan menyiapkan diri. Paman Apit datang menjemput tepat waktu. Saat sampai di warung yang letaknya di pinggir jalan raya, Nurma langsung melihat kesibukan. Meski hari masih gelap, aroma kaldu ayam sudah merebak dari dapur belakang. Warung Aciliati terletak di samping rumah sakit terbesar di daerah mereka. Tidak heran kalau para pelanggannya sebagian besar adalah pegawai dari rumah sakit juga. Aciliati sudah selesai memasak bubur dan menyiapkan topping berupa suiran ayam, telur ayam, dan bawang goreng. Kamu bantu iris daun bawang sama seledri dulu ya, perintah bibinya. Nurma bekerja tanpa banyak bicara. Ia menyesuaikan diri dengan ritme kerja warung yang ternyata cukup cepat. Tidak lama kemudian, pembeli pun mulai berdatangan. Ada yang makan di tempat, ada pula yang membungkus. Nurma bertugas mengantar mangkuk ke meja pembeli dan mencatat pesanan. Ding, bubur sopnya 1, lawan teh panas kada usah pakai gula, kata seorang pelanggan lelaki tua. Baik Pak, jawab Nurma. Dia kembali ke dapur dan mengantar makanan beberapa menit kemudian. Meski baru pertama kali bekerja, Nurma terlihat sigap. Beberapa pelanggan bahkan memuji keramahan dan kecepatan pelayanannya. Siapa tuh Cil? Anak piankah? Tanya seorang pelanggan sambil tersenyum. Kemanakan? Hanya lulus SMA bulan tadi, jawab Aciliati sambil menuangkan bubur ke mangkuk. Daripada menganggur kada ada gawian, jadi kami bawai ke sini. Hari itu berjalan lancar. Setelah dagangan, Nurma ikut membantu membersihkan meja, mencuci peralatan, dan merapikan warung. Lalu Paman Apit mengeluarkan amplop kecil dan menyerahkannya pada Nurma. Nah, ini upah harianmu Nur. Nurma membuka amplop itu, isinya 100.000 rupiah. Banyak nyaman. Nurma bahagia sekaligus tidak menyangka bekerja membantu warung keluarga bisa memberinya upah sebesar itu. Hari demi hari berlalu, Nurma semakin terbiasa dengan rutinitas pagi. Dia bahkan memilih menginap di rumah bibinya saja.
Nur membangun sebelum subuh, menyiapkan diri, lalu bekerja dengan cekatan di warung. Pelanggan pun semakin mengenalnya. Kadangkala, setelah warung tutup, mereka duduk bersama sambil minum teh hangat. Paman Apit dan Ajeliati memperlakukannya seperti anak sendiri. Terlebih lagi, mereka memang belum punya anak walau sudah 15 tahun menikah. Ajeliati beberapa kali hamil, tapi selalu berakhir keguguran. Jadi, pasangan itu selalu menyayangi para keponakan sebagai pengganti anak kandung yang tidak pernah ada. Di saat santai seperti itu, Paman Apit bercerita bagaimana dulu mereka memulai usaha dari gerobak yang hanya laku 5 mangkuk sehari. Dari mengumpulkan keuntungan sedikit demi sedikit, mereka akhirnya bisa menyewa tempat dan membeli meja kursi. Sudah 2 minggu, ia bekerja membantu paman dan bibinya, dan setiap harinya terasa lebih ringan karena Nurma sudah hafal ritmenya. Sekitar pukul 11 siang, pekerjaan pun beres. Nurma kembali ke rumah yang juga menjadi tempat tinggal Paman Apit dan Aciliati untuk mandi dan istirahat. Dia sempat makan siang, lalu membantu mencuci beras yang akan digunakan untuk dagangan esok hari. Pukul 4 sore, ia naik ke kamarnya di dekat dapur, berniat membaca buku sebentar sambil menunggu maghrib datang. Akan tetapi, buku tersebut hanya sempat dibuka 3 halaman sebelum kelopak matanya berat, ia pun tertidur lelap. Entah sudah berapa lama ia tertidur. Saat kesadarannya kembali, Nurma berada dalam suasana yang ganjil. Ruangan tempatnya berbaring terasa dingin dan sunyi. Gadis itu mencoba membuka mata, tetapi pandangannya buram seolah tertutup kabut. Ketika penglihatannya mulai jelas, ia sadar masih berada di kamar yang sama tapi tampak berbeda. Tirai jendela melambai pelan, seolah tertiup angin padahal jendela tertutup. Lampu kamar padam, warna dinding juga terlihat lebih kusam dari biasanya. Ada tetes air yang jatuh ke dahinya. Perlahan, Nurma mendongak ke langit-langit. Seketika jantungnya mencelos. Di sana ada sosok bergantung terbalik, bertubuh kurus kering, hanya sisa kulitnya yang menempel di tulang. Tapi perutnya buncit, rambutnya panjang berantakan menutupi sebagian wajah, sedangkan mulutnya terjulur lidah panjang, menjuntai, hampir menyentuh dada. Matanya membelalak, menatap lurus ke arah Nurma. Tubuh Nurma membeku, bahkan dia tidak bisa menarik nafas karena ketakutan. Makhluk itu sadar Nurma melihat keberadaannya, lantas menggeram keras. Suara gesekan kuku di plafon membuat Nurma semakin bergidik ngeri. Lalu dia menerjang turun dengan cepat. Nurma menjerit keras. Tubuh Nurma terlonjak dari tempat tidur, keringat dingin membasahi pelipis, sedangkan dadanya naik turun dengan cepat. Dia terdiam sejenak sambil menatap sekeliling kamar. Tidak ada apa-apa. Langit-langit bersih. Tidak ada makhluk yang bergelantungan di sana. Kamar temaram diterangi cahaya dari celah pintu. Tapi jendela memang dalam keadaan terbuka karena Nurma lupa menutupnya sebelum tidur. Nurma melirik jam di meja kecil di sisi ranjang. Jarum jamnya menunjukkan pukul 19.04. Sudah jam 7 malam, gumamnya pelan. Ia baru sadar dirinya masih mengenakan kaos dan celana tidur sejak siang. Rupanya ia tertidur dari sore tadi dan baru terbangun saat maghrib sudah lewat. Pantas saja dapat mimpi buruk, pikirnya. Ia teringat-ingat kata-kata almarhumah neneknya dulu. Jangan tidur waktu maghrib, pamali. Tidur sesudah asar juga bisa menimbulkan kegilaan. Nur membangkit dari kasur, lantas menutup jendela rapat-rapat. Tetapi di luar masih ramai. Tempat tinggal pamannya memang berada di gang yang padat. Masih ada anak-anak yang bermain di luar rumah sambil diawasi orang tua mereka. Perut Nurma terasa lapar. Ia pun melangkah keluar kamar untuk menuju dapur. Di meja makan, Aciliati sedang duduk sambil mengupas bawang putih.
Baru bangun Nur, tanya Ciliati sambil menoleh. Iya Cil, tadi Kak Uyuhan kayaknya jadi teguring limbah asar, jawab Nurma sembari duduk di samping bibinya. Baru bangun tidur, tapi kenapa mukamu lesu begitu? Tanya bibinya sambil menaikkan alis. Tadi bermimpi kada bagus. Ciliati menghentikan kegiatannya. Mimpi apa? Nurma pun menceritakan mimpi buruk yang tadi dialaminya. Ciliati menggelengkan kepala. Kalau saja Nini masih ada, mungkin kamu sudah dicubit Nini kalau ketahuan tidur di waktu maghrib begini. Nurma meringis, ya almarhumah neneknya memang sangat tegas. Sudah cepat makan sana, terus bantu mengiris bawang untuk dibuat bawang goreng. Nurma bergegas makan, dia tak tega melihat Acilnya bekerja sendirian sambil mengiris bawang tipis-tipis. Dia bertanya, Paman kemana Cil? Mulai tadi kada kelihatan. Tangan Aciliati berhenti bergerak sebentar. Keluar, ada yang dicari. Mungkin tengah malam baru pulang. Nurma manggut-manggut tanpa mencari tahu lebih banyak lagi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dilanjut dengan mencuci tangan, dia naik kembali ke kamar. Kali ini sebelum tidur, ia memutar murotal surah Al-Baqarah pelan-pelan, tidak lupa membaca doa perlindungan. Ia tidak ingin bertemu lagi dengan makhluk berlidah panjang di langit-langit kamar itu. Keesokan harinya, seperti biasa, warung bubur sop milik Paman Apit dan Aciliati penuh sesak. Sejak pagi, pembeli sudah mulai berdatangan. Menjelang jam 7, suasana pun semakin padat. Meja-meja kayu di dalam warung nyaris semua terisi. Nurma berjalan cepat mondar-mandir membawa mangkuk bubur panas dan gelas-gelas teh yang masih mengepulkan uap. Tangannya sibuk, kakinya pun tak sempat berhenti. Ia bahkan belum sempat minum seteguk air sejak mulai bekerja tadi. Cil, ini pesanan meja 2, tapi yang di dekat tembok minta tambah kerupuk, ucapnya cepat saat melewati dapur belakang. Aciliati mengangguk sambil terus menuangkan bubur ke mangkok di depannya. Ambil sendiri di toples Nur, sekalian bawa teh hangat lagi buat pelanggan yang baru duduk itu. Nurma mengangguk lagi, lalu kembali ke meja saji. Matanya melirik ke seluruh penjuru warung. Banyak wajah familiar dari langganan tetap yang datang hampir setiap harinya. Tapi beberapa orang terlihat asing, mungkin pelanggan baru yang mendengar kalau kabar bubur di warung mereka yang terkenal enak dan juga murah. Ketika mengambil mangkok yang sudah terisi, Nurma sempat mengeluh pelan. Cil, katanya sambil mendekat. Kayaknya Acil sudah harus mencari tambahan karyawan deh. Tidak bisa kalau cuma kita bertiga. Aciliati sempat meliriknya tapi tidak segera menjawab. Raut wajahnya serius. Mungkin ia sedang mempertimbangkan usulan dari Nurma. Tak bisa terlalu lama menunggu jawaban. Nurma kembali fokus bekerja. Ia membawa 1 gelas teh hangat dan 1 mangkuk bubur ke bagian ujung warung, di meja paling pojok dekat jendela. Di sana duduk seorang lelaki tua yang tadi datang tanpa banyak bicara. Wajah lelaki itu agak pucat. Rambutnya sudah memutih, tapi posturnya tegak. Ia mengenakan kaos abu-abu usang dan celana panjang berwarna gelap. Tatapannya kosong saat Nurma meletakkan mangkok berisi bubur di depannya. Ini buburnya Pak, kata Nurma sopan. Dan teh hangatnya juga, hati-hati masih panas. Tiba-tiba saja lelaki tua itu mengangkat tangan dan menggenggam pergelangan tangan Nurma. Sentuhannya sedingin es sehingga Nurma terpekik kaget. Dia refleks menatap wajah lelaki itu. Mereka berdua bertukar pandang selama beberapa saat. Mata lelaki tua itu tampak kosong ketika ia berbicara dengan suara serak. Tolong. Hanya itu yang dikatakannya, tapi suaranya terasa menggema di kepala Nurma. Pak, kata Nurma sambil berusaha menarik tangannya. Sia-sia. Tangan lelaki itu mencengkram sangat erat. Kulitnya yang dingin membuat Nurma semakin ketakutan. Nurma meronta. Pak, lepaskan Pak, katanya panik. Dia bicara sambil menarik tubuhnya dengan tenaga penuh, membuat tubuhnya terdorong ke belakang dan terjatuh ke lantai. Bruk.
Suara benturan tubuhnya terdengar cukup keras, disusul oleh mangkuk bubur dan gelas teh yang ikut terlempar pecah di lantai. Suasana warung mendadak hening. Semua kepala menoleh ke arah Nurma. Obrolan mereka terhenti saat memandang Nurma dengan sorot mata kaget. Paman Apit bergegas menghampiri Nurma yang terduduk di lantai. Keponakannya tampak terengah-engah, bahkan wajahnya terlihat pucat. "Nurma, kenapa kamu?" tanya Aciliati panik sambil memegang baunya. Dia juga berlari mendekat karena mengkhawatirkan keadaan sang keponakan. Nurma menunjuk ke arah meja di bagian ujung. Suaranya gemetar saat berkata, "Lelaki itu, lelaki itu menarik tanganku, Cil." Semua orang mengikuti arah telunjuk Nurma, tapi meja yang dimaksud Nurma kosong. Tidak ada siapapun di sana. "Lelaki? Lelaki yang mana? Tidak ada orang di sana," kata Acil. Nurma mengerjap, lalu menggosok-gosok matanya berkali-kali. Dengan perasaan tidak percaya, ia menoleh ke seluruh bagian warung. Tadi ada laki-laki tua duduk di sana," kata Nurma sambil bersikeras menunjuk bangku yang sama. Aciliati menggeleng pelan. "Dari tadi kursi itu kosong, Nur." Paman Apit menatapnya serius. "Kamu yakin kalau tadi ada orang?" "Yakin, Paman." Namun tak seorang pun di warung itu yang melihat kedatangan lelaki tua. Beberapa pelanggan bahkan bersumpah sejak awal meja itu tidak pernah terisi. "Mustahil. Kalau dia tidak ada, lalu siapa yang memegang tanganku tadi?" bisik Nurma. Paman Apit membantu Nurma berdiri. "Sudahlah, ayo duduk dulu di belakang. Kamu butuh minum." Nurma menatap kosong ke arah meja tersebut. Langkah kakinya terasa berat saat dituntun ke dapur. Sesampainya di belakang, ia duduk di kursi, lalu meminum air putih yang disodorkan bibinya. Tangannya gemetar ketika memegang gelas, keringat dingin membasahi punggung. Aciliati duduk di sampingnya sambil berkata, "Mungkin kamu kecapean, Nur. Sejak tadi kamu memang belum istirahat sama sekali." Setelah duduk cukup lama di belakang, Nurma akhirnya merasa sedikit tenang. Segelas air putih sudah habis ia minum, tubuhnya perlahan tak lagi gemetar. Aciliati sesekali memegangi bau Nurma, sedangkan Paman Apit kembali ke depan warung untuk membereskan kekacauan yang terjadi di sana. "Nur, kalau kamu sudah baik kan, bantu bibi membereskan mangkok-mangkok kotor ya. Kita tutup lebih cepat hari ini," ucap Aciliati dengan suara pelan. "Jangan, Cil, kita tutup kayak biasa saja," cegah Nurma. Dia tidak ingin Acilnya merugi hanya karena hal yang hari ini saja terjadi. "Kamu yakin?" "Yakin," sautnya. Meskipun begitu, Aciliati hanya menurun Nurma tetap di dapur dan membersihkan mangkok maupun gelas kotor. Tugasnya di depan digantikan oleh Paman Apit. Untungnya, kejadian kecil tadi tidak mempengaruhi suasana warung, bahkan pelanggan mereka semakin banyak. Warung yang biasanya baru tutup menjelang jam 10 kini sepi lebih awal. Hanya tersisa suara sendok yang ditata, kursi yang disusun ulang, dan langkah kaki Paman Apit yang bolak-balik memindahkan bangku ke dalam. Setelah pekerjaan beres, jam menunjukkan pukul 10:30 siang. Paman Apit dan Aciliati sudah bersiap pulang. Mereka akan ke rumah pemasok ayam langganan di seberang kota. "Kamu bisa naik motormu sendiri, Nur?" tanya Aciliati sambil mengancingkan jaket. "Bisa, Cil, aman," jawab Nurma. "Langsung ke rumah ya, jangan mampir-mampir lagi. Langsung istirahat," kata Paman Apit sambil menyalakan motornya. Nurma mengenakan helm dan berjalan ke arah sepeda motornya yang terparkir di samping warung. Siang itu, matahari bersinar terik membuat udara jadi pengap. Dia menarik nafas panjang, mencoba mengalihkan pikirannya. Paman Apit dan Aciliati sudah keluar duluan. Motor mereka melaju perlahan di depan warung. Nurma baru hendak naik motornya ketika pandangannya tertarik oleh sesuatu di depan sana. Langkahnya terhenti. Tepat di depan warung itu berdiri sosok lelaki tua yang tadi menarik tangannya.
masih dengan pakaian berwarna abu-abu yang sama, tapi kini tampak jauh berbeda. Pakaiannya compang-camping, robek di sana-sini, bagian depan dadanya kotor oleh darah yang sudah mengering, kakinya pincang. Dan yang paling mengerikan, kepalanya terluka parah, memperlihatkan darah hitam yang mengalir di sela daging. Tubuh Nurma membeku. Dia ingin berteriak, tapi yang dilakukannya justru terus menatap lekat ke arah sosok tersebut. Lelaki tua itu berdiri seperti patung. Wajahnya yang sedih terlihat sangat mengerikan. Matanya tak lagi kosong seperti tadi pagi, melainkan penuh kepedihan karena menanggung beban yang begitu berat. Nurma masih tidak mengerti apa yang dia lihat. Hingga tiba-tiba motor Paman Apit melintas perlahan tepat melewati tempat lelaki itu berdiri. Motor Paman Apit menembus tubuhnya. Nurma terenyak melihat motor Paman Apit benar-benar menembus tubuh lelaki tua itu begitu saja. Acil Yati sepertinya tidak bisa merasakan apa-apa karena dia masih sempat melambaikan tangan ke arah keponakannya. Nurma mundur 2 langkah, kakinya gemetar, bahkan dia hampir jatuh terduduk karena ketakutan. Dia bukan manusia. Kemungkinan tersebut menghantam pikirannya dengan keras. Nurma hampir menjatuhkan helm yang ia pegang. Saat ini masih siang bolong, matahari tepat bersinar di atas kepalanya. Mustahil ada setan gentayangan di siang hari seperti ini. Tetapi kalau dia bukan hantu, lalu makhluk apa dia? Nurma memandanginya lagi, tapi sosoknya kini sudah menghilang. Nurma berdiri di sana cukup lama sambil berusaha memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Keringat dingin membasahi punggung, tangan kirinya menggenggam rat stang motor. Dia melihat ke jalan lagi. Motor Paman Apit sudah hampir menghilang di ujung gang. Tak ada siapapun di sekitaran warung. Panas terik membuat bayangan benda jadi terlihat lebih jelas, tapi sudah tidak ada lagi tanda-tanda sosok lelaki tua tersebut. Nurma perlahan menaiki motornya, tapi ia tidak langsung menyalakan mesin. Dia masih menoleh ke segala arah untuk memastikan dirinya tidak sedang berhalusinasi. Pada akhirnya, Nurma menyalakan motor. Dengan tangan masih gemetar, melaju perlahan menuju rumah acilnya. Tetapi Nurma memilih berhenti sebentar di rumah salah satu teman lamanya semasa SMA, Alia. Rumah Alia sendiri tidak terlalu jauh dari warung bibinya, hanya sekitar 10 menit naik motor. Alia menyambut Nurma dengan wajah riang, tapi langsung bisa membaca kegelisahan di wajah sahabatnya itu. "Kenapa muka kamu pucat banget, Nur?" tanya Alia begitu mereka duduk di ruang tamu. "Baru pulang kerja ya?" Nurma mengangguk. Ia masih belum tahu harus mulai dari mana. Tangannya memainkan resleting tas selempang yang diletakkan di pangkuan. "Kenapa ikan pucat?" ulang Alia keheranan. Aku tadi melihat sesuatu yang aneh," kata Nurma pelan. "Di mana?" "Di warung bubur ayam Acil Yati." Alia memiringkan kepala. "Aneh kayak apa?" Nurma menghela nafas panjang lalu menceritakan semuanya, mulai dari kejadian saat lelaki tua yang bertubuh sedingin es menarik tangannya sambil meminta tolong, sampai kejadian barusan ketika sosok yang sama muncul kembali dalam keadaan berdarah-darah. "Dia transparan, Al." Ali mendengarkan dengan serius. Tak sekalipun ia memotong. Setelah Nurma selesai bercerita, ia masih saja diam. Beberapa saat kemudian, barulah Alia berkata pelan, "Kamu yakin itu bukan cuma hayalan kamu karena kamu kecapean?" Nurma merengut. "Secapek-capeknya aku tidak mungkin sampai berhayal seperti itu, Al." Alia menggigit bibir bawahnya, tatapannya berubah khawatir. "Nur, jangan tersinggung ya. Tapi apa aku boleh bertanya?" "Tanya aja, kenapa aku harus tersinggung?" Kamu pernah mendengar cerita tentang pesugihan?" Nurma mengerutkan kening. "Maksud kamu apa?" Enggak, tapi aku hanya kepikiran ya.
Warung acilmu itu kan baru laris belakangan ini. Bukannya dulu sepi, tapi sejak beberapa bulan lalu pengunjungnya selalu bertambah. Nurma menatap Alia tanpa berkedip. Kata-kata dari temannya itu berhasil mengusik pikirannya. Ia sendiri pernah heran mengapa warung bubur ayam Aciliati bisa seramai itu setiap hari. Bahkan pernah suatu pagi dia melihat antrean pembeli sampai keluarga. Terus terang, aku juga sempat kepikiran, bisik Nurma. Alia mencondongkan tubuh. Kalau memang benar Acil mau pakai pesugihan Nur, bisa jadi si bapak yang kamu lihat tadi adalah salah satu tumbal yang dipakai untuk ngelarisin dagangan. Dan kamu... Di sini Alia tak melanjutkan kalimatnya, tapi Nurma tahu maksudnya. Aku yang akan jadi tumbal berikutnya. Nurma menyelesaikan sendiri dengan suara lirih. Ya, bisa jadi. Apalagi kamu ikut tinggal di sana, kata Alia serius. Seketika tengkuk Nurma dingin. Satu persatu, kejadian yang dia anggap ganjil kini mulai masuk akal. Lelaki tua yang muncul 2 kali, suara lirihnya yang meminta tolong, sentuhan dingin yang menusuk, lalu tatapan sedih yang menyiratkan kesengsaraan. Semua itu bisa jadi memang sebagai sebuah peringatan. Nurma menggenggam tangan Alia dengan erat. Kemarin malam aku juga melihat sosok mengerikan, Al. Dia bergelantungan di langit-langit kamar. Aku pikir itu hanya mimpi, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kalau aku jadi kamu, aku lebih baik berhenti. Nurma mengangguk cepat. Ya, aku mau bicara dengan Aciliati nanti malam. Lebih baik pulang ke rumah mama. Tapi kenapa Aciliati tega menjadikan aku tumbal? Alia mengangkat bahu. Nur, harta bisa membuat orang lupa segala-galanya. Benar juga sih, jawab Nurma. Dia pun bangkit dari duduknya, menyambar tas dan helm yang tadi diletakkan di lantai. Alia ikut berdiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku ya. Ya, makasih ya Al. Alia mengangguk. Hati-hati. Nurma menuruni anak tangga rumah Alia dan melangkah cepat ke arah motor. Setelah mengunci helm di kepalanya, dia melambaikan tangan pada Alia. Nurma mengendarai motornya pelan, menyusuri gang sempit untuk menuju rumah Aciliati. Tapi ketika melintasi depan warung yang tadi sudah tutup, pandangannya kembali tertuju pada sosok lelaki tua yang kini kembali berdiri di depan warung. Nurma refleks mengerem motornya. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia terpaku sambil menelan ludah. Lalu entah bagaimana tubuhnya justru perlahan bergerak turun dari motor. Kakinya melangkah pelan mendekat ke arah lelaki tua tersebut. Begitu jarak mereka tinggal 2 langkah, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menyentuh lengan Nurma. Sentuhannya dingin seperti es, dan saat itu juga pandangan Nurma langsung berkunang-kunang. Semuanya berubah. Cahaya di sekelilingnya meredup, warna-warna memudar, lalu semua menjadi gelap total. Nurma merasa tubuhnya ditarik ke dalam pusaran air yang dingin dan berat. Di detik berikutnya semuanya terang kembali, tapi kini dia bukan lagi di depan warung bubur. Nurma berdiri di sebuah lahan kosong yang dikelilingi tiang-tiang baja dan rangka besi. Beberapa alat-alat berat sudah parkir di sudut area. Tampak beberapa orang berseragam buruh bangunan berjalan membawa ember semen dan besi panjang. Nurma kebingungan. Di mana ini? Suara batuk-batuk membuatnya menoleh. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu berdiri tak jauh darinya. Ia tampak jauh lebih baik, setidaknya tanpa luka yang terus mengucurkan darah. Dia tampak kelelahan, duduk di bawah terik matahari sambil terus terbatuk keras. Tak lama kemudian, 3 orang buruh lainnya menghampiri. Salah satunya membawa sebatang kayu, yang lain membawa terpal usul. Mau istirahat Pak Pardi? Tanya salah satu dengan nada sinis. Pardi, ya itu pasti namanya. Ia mengangguk lemah. Sebentar saja Pak, panas sekali di sini. Tapi rupanya mereka tidak membiarkan lelaki tua itu beristirahat. 2 orang itu langsung memegang kedua lengan Pak Pardi. Yang satu menutup mulutnya dengan kain,
Pardi mencoba untuk melawan, tapi tenaganya tidak sebanding. Mereka menendangnya sehingga kepala Pardi membentur salah satu tiang. Darah mengalir membasahi kepalanya, tapi dia masih meronta lemah saat mereka menyeretnya ke sisi timur area pembangunan, ke sebuah lubang besar yang tampaknya baru digali. Nurma menjerit, "Hentikan, hei kalian mau apa?" Tapi tak ada satupun dari mereka yang mendengar suaranya. Dia hanyalah penonton dalam gambaran masa lalu ini. Pardi dibekap, kemudian dijatuhkan ke dalam lubang yang dalam. Lelaki tua itu menggeliat, mencoba keluar, tapi mereka menekannya dengan kayu. Truk molen mendekat, lalu menumpahkan beton ke atas tubuhnya. Air mata Nurma menetes, tetapi tak ada yang bisa dilakukannya. Ya Allah, beton terus dituangkan. Lubang itu perlahan tertutup, lalu besi-besi disusun di atasnya ditimpa rangka beton. Pardi menghilang di bawah lapisan semen yang mengeras. Nurma tersanggup lagi melihatnya. Tiba-tiba saja tubuhnya kembali tertarik. Cahaya redup berubah cepat sehingga pandangannya terasa kabur. Tubuhnya melayang, lalu terdorong ke belakang seperti dilemparkan angin ribut. Ketika membuka mata, ia sudah kembali berada di depan warung. Nurma jatuh terduduk, lalu menggigil karena angin malam bertiup kencang. "Eding, apa Ika malam-malam di sini?" Suara berat seorang lelaki menyentaknya. Nurma menoleh cepat. Seorang lelaki berbenih besar, mengenakan seragam satpam, berdiri tak jauh dari situ. Tangannya masih memegang rokok yang separuh terbakar. Di dadanya tertera nama Imran. "Kenapa duduk di situ? Apa kamu sakit?" tanya satpam bernama Imran tersebut sambil berjalan mendekat. Nurma belum bisa menjawab. Ia masih gemetar parah. Satpam itu menyipitkan mata saat ia mengenalinya. "Ah, kayaknya kamu ini kan keponakannya Aceliati kan? Yang biasa membantunya berjualan bubur setiap hari?" "Iya, Bapak kerja di rumah sakit sini," jawab Nurma perlahan. Imran mengangguk. Dia mengulurkan tangan ke arah Nurma. "Kamu bisa berdiri? Apa perlu kuantar ke rumah sakit?" Pada saat itu, sebuah mobil lewat menerangi wajah Imran. Mata Nurma sontak terbelalak ketika ia mengenali lelaki tersebut. Dia adalah salah satu dari 3 lelaki yang memukuli Pak Pardi dan melemparkan tubuhnya ke dalam lubang. "Tidak usah Pak, saya bisa bangun sendiri." Imran memandang bingung pada tangannya yang ditepis oleh Nurma. "Benar, kamu tidak apa-apa?" Nurma menggeleng. Tubuhnya kembali gemetar, tapi kali ini bukan karena dingin, melainkan karena rasa ngeri. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mundur 1 langkah lalu berbalik. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke motor. Dia menekan starter dengan terburu-buru. Mesin menyala, kemudian Nurma langsung tancap gas meninggalkan Imran tanpa menoleh lagi. Angin malam menampar wajahnya saat motor melaju. Jalanan yang sepi membuat pikirannya kian kacau. Jantungnya berdegup begitu cepat hingga telinganya berdenging. Saat ini Nurma hanya ingin menjauh sejauh mungkin, akan tetapi belum jauh dari warung bubur Aceliati, tak sengaja Nurma melirik ke arah spion. Di sana dia melihat sudah ada seseorang duduk di jok belakang motornya. Lelaki tua berpakaian sobek-sobek dengan wajah penuh darah. Nurma hampir saja berteriak, tetapi ia berhasil menahannya. Dia menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Saat kembali menatap jalan, terdengar suara berat di telinganya. "Jangan takut." Nurma kaget sehingga hampir kehilangan kendali. Motor oleng sebentar. Beruntung dia bisa mengendalikan arah. Nafasnya memburu. Tetapi entah kenapa Nurma juga tidak berkata apa-apa. "Aku tidak ingin mencelakaimu. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu sebelum aku benar-benar hilang," lanjut suara itu. Nurma membisu. Tangannya gemetar memegang stang motor yang berjalan semakin lambat. "Tadi aku membawamu ke tempat kejadian puluhan tahun lalu saat aku mati di dalam lubang cor. Mereka disuruh oleh Mandor
untuk menanam tubuhku di sana sebagai tumbal untuk pembangunan gedung rumah sakit. Suara Pak Pardi berhenti sebentar. Pemilik rumah sakit membutuhkan tumbal untuk kelancaran pembangunan gedung mereka. Dan aku adalah korban yang cocok karena tidak punya banyak keluarga. Satu-satunya anggota keluargaku di sini hanyalah Dimas, anakku yang saat itu baru berumur 12 tahun. Nurma menggigit bibir. Mendengar cerita dari Pak Pardi, dia memang masih merasa takut, tetapi pada saat yang sama juga merasakan kasihan pada Pak Pardi ataupun anaknya. Aku yakin sampai sekarang Dimas masih mencariku. Dia pasti tidak tahu kalau aku sudah tiada. Mungkin tiap malam dia terus menungguiku pulang. Kalau kamu bisa bertemu dengannya, bilang padanya, jangan cari aku lagi. Aku sudah tidak mungkin kembali. Tapi jangan lupa untuk terus kirimkan doa. Itu sudah lebih dari cukup. Suara Pak Pardi melemah saat menyebutkan sebuah gang dan nomor rumah yang menjadi tempat tinggal terakhirnya dengan Dimas. Lalu semuanya hening. Nurma memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Kosong. Buncengan motornya kosong. Jalanan sunyi, tapi hawa dingin masih mengendap di tulang punggung Nurma. Dia menelan ludah dan mempercepat laju motor. Malam semakin gelap. Jalanan yang biasanya terasa biasa saja kini tampak asing. Pepohonan di pinggir jalan bergoyang pelan tertiup angin. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di permukaan aspal. Setelah berkendaraan, Nurma tiba di depan rumah Aciliati. Dia langsung menurunkan standar motor, mematikan mesin, dan melepas helm tanpa banyak berpikir. Tanpa mengetuk pintu, Nurma langsung mendorong daun pintu dan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Tidak dijawaban. Ia tidak peduli, langkahnya terburu-buru masuk ke ruang tengah. Tubuhnya menggigil hebat, tangannya gemetar. Saat menaruh helm di atas meja, dia berjalan lurus ke dapur, mengambil segelas air putih dan meneguknya dengan tangan gemetar. Air itu tidak menghilangkan rasa dingin di tubuhnya, malah membuat dadanya semakin terasa berat. Nurma menunduk, tangannya menggenggam gelas kuat-kuat, seolah takut akan jatuh kalau tidak ditahan. Air mata yang sejak tadi tertahan kini jatuh satu persatu ke permukaan meja. Dia menggigil karena sedih bercampur takut. Apa yang dilihatnya malam ini tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Tapi dia yakin satu hal, Pak Pardi benar-benar ada dan arwahnya belum tenang karena masih memikirkan anaknya. Pada saat meletakkan gelas, Nurma tertegun karena seingatnya tadi dia pulang dari rumah Alia ketika matahari masih terang. Tetapi bagaimana bisa sekarang sudah malam hari? Nurma seperti orang linglung ketika berjalan meninggalkan dapur. Dia berencana masuk ke dalam kamar ketika ia mendengar suara mengaji pelan yang mengalun lembut penuh ketenangan. Ar-Rahman, Allamal Quran. Suara itu jelas milik Aciliati. Nurma berdiri terpaku. Suara lantunan ayat suci yang dibaca Aciliati sontak menampar batinnya. Sejak tadi sore, dia diliputi prasangka, dihantui dugaan buruk tentang Aciliati dan Paman Apit. Ia bahkan sempat percaya bahwa mereka mungkin melakukan pesugihan. Tapi kini, mendengar suara lembut Aciliati yang sedang mengaji, Nurma seketika tersadar. Dada yang tadinya sesak karena takut, kini sesak karena rasa bersalah. Tidak mungkin Aciliati melakukan pesugihan. Begitu juga dengan Paman Apit. Mereka berdua sangat taat beribadah, bahkan selalu rajin bersedekah. Mungkin kebiasaan mereka lah yang selalu bersedekah itu yang menyebabkan warung bubur ayam Aciliati jadi bertambah ramai. Nurma tidak jadi masuk ke kamar sendiri. Dia memilih berdiri di dekat ambang pintu sambil mengintip Aciliati duduk bersila di atas sajadah mengenakan mukena putih. Di depannya terbuka mushaf Al-Quran. Ayat demi ayat surat Ar-Rahman terus dibaca Aciliati sehingga Nurma menunduk karena malu. Setelah beberapa menit,
Aciliati menutup mushafnya. Ia merapikan sajadah, menggulungnya perlahan, lalu menoleh ke arah pintu. "Nurma, dari mana saja kamu?" tanyanya kaget. "Aku kira kamu pulang ke rumahmu, karena sejak tadi tidak kelihatan. Tapi kenapa kamu tidak pamitan dulu, Nur?" Nurma buru-buru menghapus air matanya. Ia masuk pelan ke dalam kamar dan duduk di sisi tempat tidur. "Aku tadi ke rumah Alia dulu, Cil," jawabnya sambil memeluk Aciliati. "Kenapa tidak minta izin dulu? Pamanmu dari tadi gelisah karena kamu tidak ada di rumah sampai jam 1 malam seperti ini." "Jam 1?" Aciliati menghela nafas. Saat menunjuk jam di dinding, jarum jam memang menunjukkan angka 1. "Dan sekarang pamanmu sedang pergi ke rumah orang tuamu untuk memastikan apa kamu memang ada di sana." "Astaga, kenapa bisa semalam ini?" ujar Nurma kebingungan. "Aku bersumpah tadi pulang saat masih siang, Cil. Tapi memang ada kejadian yang tidak masuk akal." Nurma menatap wajah Aciliati yang tampak penuh kasih sayang saat berbicara dengannya. Tak kenapa, tadi siang prasangkanya begitu buruk terhadap perempuan baik hati ini. "Kejadian tidak masuk akal seperti apa?" Nurma segera menceritakan pengalaman yang tadi dialaminya. Aciliati mendengarkan dengan seksama. Dia beberapa kali terkejut begitu tahu Nurma sampai sejauh itu. "Dulu, kamu itu memang bisa melihat makhluk halus. Tapi aku tidak menyangka kamu akan bisa melihatnya lagi," kata Aciliati setelah Nurma selesai bercerita. "Sepertinya kamu harus dipasangi penghalat supaya tidak berurusan lagi dengan masalah yang sama terus-menerus, daripada hidup menjadi tidak normal dan akan jadi omongan banyak orang." Nurma menggigit bibir. Ya, dulu saat masih SD, dia memang pernah dibawa ke tuan guru di kampung nininya dan dimandikan panghalat agar matanya tidak lagi sensitif pada dunia gaib. "Aku juga mau minta maaf, Cil." "Minta maaf kenapa lagi?" tanya Aciliati lembut. "Karena aku sempat berpikir kalau Acil dan Paman melakukan pesugihan. Soalnya warung Acil sangat ramai. Aku minta maaf, Cil. Aku benar-benar minta maaf." Bukannya marah, Aciliati justru terpingkal-pingkal kala mendengar pengakuan keponakannya itu. "Ya Allah, Nurma, kamu berpikir Acil punya pesugihan? Kamu itu terlalu banyak baca novel horor, makanya berpikir yang bukan-bukan." Wajah Nurma semakin memerah. Dia menunduk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak sengaja begitu, Cil. Tapi karena ada banyak kejadian-kejadian aneh jadi aku..." Aciliati mengusap air matanya yang keluar karena terlalu lama tertawa. Lalu dia mengelus kepala Nurma seperti menenangkan anak kecil yang baru saja mengaku telah berbuat salah. "Ya ampun, Nur. Bukannya aku sudah pernah bercerita kalau paman kamu itu dulu bekerja sangat keras, berkeliling jualan bubur sampai punya pelanggan setia. Lagi pula, pamanmu itu lulusan Darussalam. Dia tahu pesugihan itu dosa besar," kata Aciliati sambil tersenyum geli. "Aku salah, Cil. Dan soal arwah yang kamu lihat tadi, mungkin dia memang ingin menyampaikan pesan lewat kamu." Nurma mengangguk pelan. "Apa aku harus mencari anaknya, Cil?" tanya Nurma ragu. "Kita istirahat saja dulu malam ini ya. Besok pagi kita bicara lagi. Kalau kamu masih ingat alamat rumahnya, mungkin kita bisa lebih cepat menemukan anaknya." Nurma menarik nafas lega. Ia bersandar di bahu Acilnya. "Makasih ya, Cil." Sudah, lain kali jangan buru-buru suuzon sama orang tua sendiri ya," kata Aciliati sambil mencubit pipi Nurma pelan. Keesokan harinya, warung bubur ayam Aciliati ditutup. Aciliati dan Paman Ipat memutuskan untuk mengambil libur demi menemani Nurma menyelesaikan urusannya. "Jadi alamat ini kamu dapat dari mana?" tanya Paman Ipat sambil menyesap kopi hitam buatan Aciliati. Nurma menaruh ponsel di meja. "Waktu di motor, Pak Pardi sempat menyebut nama jalan dan nomor rumah. Saya ingat jelas, lokasinya tidak terlalu jauh dari pasar." Perjalanan menuju alamat yang dimaksud memakan waktu hampir setengah jam. Daerahnya padat dengan gang-gang kecil yang dipenuhi rumah-rumah sederhana berdindingkan papan. Mereka menuju salah satu rumah yang sesuai alamat dari Pak Pardi. Tak lama kemudian, seorang perempuan tua keluar dari dalam rumah. "Mencari siapa?"
Nurma segera menyebutkan nama Dimas. Oh, Dimas. Dimas memang pernah tinggal di sini, tapi sudah lama pindah, nak, kata perempuan tua itu sambil mengangguk. Pindah kemana ya, Bu? Dia sudah lama dibawa kerabat ayahnya pulang ke Jawa, ke kampung halaman almarhum ayahnya. Nurma menunduk, ada rasa kecewa yang tak bisa disembunyikan. Kalau boleh tahu, ayah Dimas itu hilangnya bagaimana ya, Bu? Tanya Paman Ipat perlahan. Perempuan itu terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab. Pak Pardi itu dulu bekerja sebagai buruh bangunan. Suatu hari dia dapat proyek besar, tapi sejak hari pertama berangkat ke sana, dia tidak pernah pulang lagi. Padahal saat itu Dimas masih kecil. Untung masih ada kerabatnya yang baik hati dan bersedia mengurus Dimas. Akhirnya mereka pun berpamitan pulang. Di perjalanan, Aciliati mengatakan bukan salah Nurma karena gagal menemukan Dimas. Kamu doakan saja ya almarhum Pak Pardi agar dia tenang di alam sana. Meski bukan kerabatnya, doamu pasti tetap sampai. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi, penulis asal Kalimantan Selatan yang selalu aja menarik dan selalu keren. Di endingnya pasti akan ada sesuatu yang kita bisa dapat ya. Keren banget di sini bagaimana Nurma ya kemenakan daripada Aciliati yang memiliki bubur ayam, warung bubur ayam di Kalimantan Selatan. Ini jangan teman-teman tahu nih rumah sakit terbesar di sana, berarti cluenya tempatnya di mana ya? Kalau saya sih belum tahu ya. Dan di sini bagaimana seorang Nurma sudah suzon dia sama bibinya atau Acil. Jadi Acil itu adalah bibi ya teman-teman ya. Dia sudah suzon karena dia mengira sosok yang menampakkan diri padanya itu kakek-kakek tua itu yang dimana pada akhirnya diketahui bernama Pak Pardi, itu dia pikir adalah sosok tumbal pesugihan daripada warung bubur ayam Aciliati. Padahal ternyata enggak teman-teman. Itu adalah sosok yang memang meminta tolong sama Nurma ya untuk memberikan atau menyampaikan pesan kepada anaknya yang bernama Dimas. Jadi udah suzon aja di sini ya, karena memang warung buburnya Aciliati ini dalam waktu yang begitu singkat bisa boom, bisa viral. Tapi di sini pasti teman-teman bingung tuh. Ketika dia tidur waktu asar sampai lewat maghrib, kan ditunjukkan sosok menyeramkan yang tergantung di langit-langit kamarnya. Nah, itu sosok apa dong? Nah, jadi ternyata dibukalah oleh Aciliati bahwa memang waktu kecil dulu di sini Nurma tuh bisa melihat hal-hal gaib. Sampai pada akhirnya dia ditutup lah ya mata batinnya karena tidak ingin Nurma menjadi seperti, mohon maaf ya dalam tanda kutip, seperti orang aneh yang bisa ngobrol sendirian seperti apa yang dia lakukan di warung bubur itu ketika sedang rame-ramenya pembeli, tiba-tiba dia digenggam tangannya sama kakek-kakek padahal nggak ada. Jadi ternyata di sini akan terbuka kembali. Jadi terbuka kembali apa yang sudah ditutup itu. Jadi sepengetahuan saya ini, tapi sepengetahuan saya teman-teman ya, mungkin akan berbeda versi. Jadi kalau kemampuan yang untuk melihat hal-hal gaib atau biasa dibilang anak indigo yang apabila itu didapat dari lahir itu agak sulit, atau ada yang bilang malah nggak bisa ditutup ya. Tapi apabila yang didapat secara belajar atau ketika sudah dewasa atau sekitar berapa tahun tuh baru terjadi sesuatu lalu tiba-tiba bisa melihat. Nah ini di sini baru bisa ditutup. Tapi itu sepengetahuan saya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa versi yang berbeda. Yang jelas kalau menurut saya pribadi, saya nggak pernah menganggap itu kelemahan ya. Nggak pernah menganggap itu kelemahan. Karena apapun suka nggak suka, sesuatu itu yang menurunkan adalah Allah. Jadi kita nggak bisa bilang itu kelemahan atau itu penyakit. Kalau menurut saya nggak. Yang terpenting kalau bagi saya sekali lagi, bagaimana kita menggunakan hal itu. Apakah kita bisa menggunakan hal itu untuk kebaikan atau untuk menolong seseorang, itu akan menjadi lebih baik. Tapi apabila itu dianggap suatu kelebihan tapi digunakan untuk mencelakai orang, ya sama aja. Jadi intinya menurut saya kegunaannya untuk apa kalau menurut saya. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih untuk Kenanga Kinasi yang kisah-kisah yang selalu ditunggu. Semoga dari kisah barusan kita bisa mengambil hikmah baik ya. Mohon maaf tadi agak ceramah ya, bukan ceramah sih kalau itu menurut pandangan pribadi saya, tapi untuk kepada teman-teman kan mungkin banyak juga nih teman-teman subscriber yang bisa melihat ya, yang dianugerahi sesuatu seperti Nurma ini. Jadi intinya sih saya memotivasi aja, jangan berkecil hati dengan hal yang dimiliki itu, tapi gunakanlah untuk menolong orang lain. Intinya
nggak mau nolong juga nggak apa-apa sih, yang penting jangan untuk menyakiti orang lain. Itu aja menurut saya. Terima kasih sekali lagi kena Kinasi, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin juga punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh ya, ada tombol hype tuh sekarang tuh, bisa diklik juga dong tombol hype-nya ya teman-teman ya, minta tolong ya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.